Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru kembali dilanda musibah kebakaran hutan dan lahan yang cukup memprihatinkan. Amukan si jago merah yang bermula dari area Ranupani sejak Senin, 3 Agustus 2026, kini dilaporkan makin meluas hingga melahap puluhan hektar lahan vegetasi di lereng-lereng terjal kawasan Gunung Bromo. Berdasarkan data terbaru yang dihimpun oleh Pusat Pengendalian Operasi BPBD Jawa Timur, area yang terdampak kobaran api diperkirakan telah menembus angka sekitar 70 hektare. Api yang merembet cepat melalap berbagai jenis vegetasi khas pegunungan, mulai dari pohon cemara gunung, mentigen, akasia, hingga hamparan semak belukar yang mengering. Meskipun hingga saat ini belum ada laporan mengenai korban jiwa, potensi kerusakan ekosistem dan ancaman keselamatan pengunjung membuat pihak otoritas mengambil langkah tegas dan terukur. Dampak langsung dari semakin meluasnya kebakaran tersebut memaksa pihak Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru resmi mengambil tindakan penutupan darurat. Sebagian kawasan wisata Gunung Bromo beserta akses pintu masuk dari arah Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang ditutup total untuk umum hingga batas waktu yang belum ditentukan. Keseriusan penanganan musibah ini juga memicu perhatian langsung dari tingkat nasional. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto, bahkan turun langsung ke lapangan untuk meninjau penanganan karhutla di kawasan Bromo. Sebagai bentuk penanganan darurat berskala besar, BNPB mendatangkan bantuan 1 unit helikopter waterbombing khusus dari Palangkaraya untuk memperkuat armada pemadaman udara. Bantuan udara tersebut sangat diandalkan untuk menjangkau titik-titik api terisolasi yang berada di dinding-dinding tebing curam dan mustahil dijangkau oleh personel darat. Pihak BPBD Jawa Timur mengonfirmasi bahwa kobaran api sejatinya sempat berhasil dipadamkan pada Selasa lalu. Namun, perubahan kondisi cuaca dan hembusan angin kencang membuat titik api kembali menyala pada siang harinya hingga merembet cepat ke berbagai penjuru. Guna menaklukkan kobaran api di medan yang terjal, tim gabungan menerapkan kombinasi 2 strategi pemadaman sekaligus di lapangan. Untuk menjangkau titik api yang berada di bagian bawah tebing, petugas mengoperasikan teknologi canggih berupa 1 unit drone water spray berkapasitas 150 liter yang disokong oleh armada truk tangki air BPBD Jawa Timur. Sementara itu, untuk titik api yang berada di puncak atau bagian atas tebing, personel gabungan bahu-membahu melakukan pemadaman secara manual menggunakan metode tradisional gepiok, sembari disuplai pasokan air dari unit pemadam kebakaran dan kendaraan operasional pendukung. Penanganan musibah kebakaran di kawasan Bromo melibatkannya sinergi lintas sektor yang sangat besar. Ratusan personel gabungan diterjunkan, yang terdiri dari unsur BPBD Jawa Timur, BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Kabupaten Malang, Polhut, Balai Besar TNBTS, TNI, Polri, serta relawan masyarakat peduli api. Meskipun kekuatan penuh telah dikerahkan, proses pemadaman di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan alam yang cukup berat. Pihak BPBD Jawa Timur menyebutkan bahwa posisi sebagian besar titik api berada di dinding lereng kaldera Bromo dengan topografi tanah yang amat terjal dan membahayakan keselamatan petugas. Selain kontur medan yang curam, embusan angin yang sangat kencang di atas ketinggian pegunungan menjadi faktor utama yang mempercepat penyebaran lidah api melompat ke area vegetasi di tebing yang lebih tinggi, sehingga proses pemadaman membutuhkan waktu yang lebih lama. Hingga kini, proses pemantauan udara dan pemadaman darat masih terus berlangsung secara intensif oleh seluruh unsur tim gabungan. Kondisi cuaca di sekitar lokasi kejadian terpantau cerah berawan, yang diharapkan dapat mempermudah jarak pandang serta pergerakan helikopter pemadam udara. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama seluruh pemangku kepentingan berharap kehadiran armada helikopter BNPB dan penggunaan teknologi drone water spray dapat secara signifikan mempercepat proses penjinakan si jago merah di kawasan Gunung Bromo.
Upaya ini tidak hanya penting untuk menyelamatkan kawasan cagar alam dan vegetasi langka dari kehancuran, tetapi juga demi memulihkan keamanan ekosistem serta membuka kembali roda perekonomian dari sektor pariwisata Gunung Bromo yang menjadi tumpuan masyarakat sekitar.